Sobat muda, bicara soal kuliner di Indonesia ini memang tidak ada habisnya ya. Setiap daerah pasti ada saja panganan yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Salah satu kuliner di Indonesia yang unik dan anti mainstream adalah camilan yang terbuat dari tanah liat. Apa? Dari tanah liat? Betul sekali. Tim Indonesia sama terkejutnya dengan sobat muda di rumah nih. Bagaimana ya rupa dan rasa dari kudapan yang berasal dari Tuban ini? Yuk ikuti perjalanan tim Indonesia kali ini. Sobat muda, Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara atau Pantura Pulau Jawa. Dan tahukah kamu sobat muda, wilayah ini juga dikenal sebagai kota wali karena Tuban menjadi salah satu pusat penyebaran ajaran agama Islam. Penduduk Kabupaten Tuban memiliki berbagai macam mata pencaharian sobat muda, mulai dari bercocok tanam di bidang pertanian, nelayan, hingga bidang perdagangan. Bisa dikatakan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tuban sangat beraneka ragam sumbernya. Sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, Tuban memiliki daya tarik dari segi sejarah, tempat wisata, dan pasti kulinernya yang memiliki kisah sejarah bahkan filosofi tersendiri. Bernama ampo, panganan terbuat dari tanah liat yang bentuknya seperti coklat ini sangat melegenda di daerah Tuban, khususnya Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur. Sobat muda, awal mula masyarakat Bekti Harjo dan sekitarnya di Kabupaten Tuban memiliki kebiasaan makan ampo ini dikarenakan keadaan yang sulit pada masa kependudukan Belanda. Tuban sebagai kota pelabuhan merupakan daerah yang sangat kaya karena menjadi salah satu jalur perdagangan yang penting kala itu. Pedagang dari berbagai penjuru dunia termasuk Eropa dan Tiongkok sering singgah di Tuban. Kolonialisme yang terjadi kala itu kemudian membawa Tuban menjadi daerah yang sangat sulit. Akibatnya, masyarakat terpaksa hidup dalam garis kemiskinan dan tentunya kesulitan dalam pangan. Ditambah lagi nih sobat muda, pada masa itu berlangsung kemarau yang panjang sehingga tidak ada satu hal pun yang dapat dilakukan warga kala itu. Keadaan tersebut membuat masyarakat harus mencari cara agar dapat bertahan hidup. Dan ampo menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melanjutkan kelangsungan hidup mereka. Pada awalnya, ampo terbuat dari endapan lumpur dari air di tepi sungai Bengawan Solo yang merupakan tanah aluvial yang berbahan lempung. Namun sobat muda, lambat laun masyarakat Bekti Harjo kemudian menggantinya dengan endapan air tanah sawah berbahan dasar lempung. Tanah ini kemudian dikumpulkan dan diolah dengan cara diasapkan. Hingga kini, ada seorang produsen ampo yang masih aktif berproduksi secara turun-temurun. Sarpik bersama sang ibu Rasimah tetap setia untuk membuat panganan ini sobat muda. Wah, tim Indonesia semakin penasaran nih bagaimana ya proses pembuatan ampo ini. Sobat muda, setiap pagi Sarpik bersama sang ibu pergi ke lahan persawahan untuk mencari endapan tanah sebagai bahan dasar pembuatan ampo. Jenis endapan tanah yang digunakan tidak bisa sembarangan loh sobat muda. Tanah yang diambil adalah tanah hitam yang tidak ada batu, halus dan lembut. Bahan dasar yang sudah diambil dari tanah sawah kemudian digelar di sebuah alas dengan syarat tanah tersebut haruslah dalam kondisi lembab. Tanah yang lembab itu kemudian dibentuk hingga berbentuk kotak dan dihaluskan dengan cara dipukul. Lalu barulah tanah yang sudah berbentuk kotak tersebut didiamkan minimal sehari dan dibungkus dengan plastik agar kelembapannya tetap terjaga. Setelah didiamkan, tanah tersebut dikikis sehingga membentuk sebuah gulungan. Hasil tanah yang sudah dikikis kemudian dimasukkan dalam tempat pengasapan untuk diasapkan di atas tungku. Pengasapan menggunakan api dari kayu bakar selama kurang lebih 1 jam sobat muda. Barulah ampo siap untuk disajikan. Penasaran dengan rasa ampo ini? Tim Indonesia sempat mencicipi camilan ini sobat muda. Karena Sarpik tidak memasukkan campuran apapun ke dalam olahan, rasa ampo miliknya ini sangat original. Sedikit gurih khas tanah liat dengan tekstur yang renyah. Tapi sayang sobat muda, masalah higienitas dari ampo masih menjadi pro dan kontra di masyarakat.
Namun, hal tersebut mampu dijawab oleh realita dari mereka yang mengonsumsi ampo selama ini. Tapi, kembali lagi ke persepsi masing-masing ya sobat muda. Ada fakta menarik lainnya terkait dengan camilan ampo ini sobat muda. Ampo digunakan oleh sebagian masyarakat Tuban sebagai salah satu unsur yang dimasukkan dalam cok bakal atau persembahan bagi para leluhur dalam perayaan-perayaan tertentu. Hal ini bermakna sebagai tanda penghormatan pada leluhur yang menciptakan bumi beserta isinya. Tanah menjadi salah satu unsur di bumi yang diibaratkan sebagai ibu bumi dalam kehidupan manusia. Biasanya ritual ini digunakan dalam perayaan menyambut panen raya oleh para petani. Ritual ini sebagai ucapan syukur pada Yang Maha Kuasa atas segala berkat yang diberikan pada hasil tanam mereka. Tuban memiliki sejuta kisah dan potensi yang layak untuk diketahui. Sobat muda setuju tidak? Ampo sudah selayaknya menjadi sebuah tradisi yang harus dilestarikan agar tidak punah dan tetap menjadi ciri khas dari wilayah Tuban, Jawa Timur.